Primbon sebagai sistem ramalan yang telah dikenal sejak zaman dahulu, menempati posisi penting dalam budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa, didasarkan pada perhitungan weton Jawa yang menggabungkan unsur-unsur astrologi dan kepercayaan lokal. Primbon bertujuan untuk memberikan wawasan tentang berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari perilaku, watak, jodoh, tata letak, arah, hingga hari yang menguntungkan maupun tidak. Primbon mencoba memberikan panduan bagi individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Primbon sebenarnya berisi tentang penanggalan-penanggalan Jawa yang terekam dalam beberapa kasusastran Jawa. Namun juga ada keilmuan-keilmuan lain yang masuk dalam ilmu primbon, seperti haji-hajian, wirid, kidung, ramalan, hingga doa. Sebagian besar dari warisan budaya leluhur, primbon telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Adat kebiasaan ini turun-temurun dilestarikan dan dihormati karena dipercayai mampu menata keharmonisan antara manusia dengan alam. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan, dan kesuksesan dalam segala kegiatan di kehidupan manusia. Primbon atau paririmbon berasal dari kata berbahasa Jawa. Primbon secara harfiah berasal dari kata rimbu yang berarti simpanan dari bermacam-macam catatan oleh orang Jawa pada zaman dahulu yang kemudian diturunkan atau disebarluaskan kepada generasi berikutnya. Ada pula yang berpendapat nama primbon berasal dari kata embon atau empon yang merupakan bahasa Jawa yang memiliki arti induk yang ditambah awalan pri untuk meluaskan kata dasar. Jadi primbon sebenarnya adalah catatan-catatan orang zaman dahulu yang dituliskan dan dititeni dari awal, dari detail, dari apapun yang ada dalam kehidupan manusia itu. Lalu dituliskan dan diberikan kepada anak turunnya atau diceritakan. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan primbon juga telah meluas di luar masyarakat Jawa dan bahkan di luar wilayah Indonesia. Banyak orang yang tertarik untuk mempelajari dan menggunakan primbon sebagai alat untuk memahami diri mereka sendiri, bahkan untuk mengatasi berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dan kebijaksanaan yang terkandung dalam primbon memiliki daya tarik universal yang dapat dinikmati oleh siapapun tanpa memandang latar belakang budaya maupun agama. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa primbon hanyalah salah satu dari banyak cara untuk memahami dan menghadapi kehidupan, meskipun dapat memberikan panduan dan wawasan yang berharga. Keputusan akhir tetap ada di tangan manusia itu sendiri. Yang terpenting adalah menjalani hidup dengan penuh kesadaran, integritas, dan ketulusan hati, serta selalu berserah diri pada kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Pak Suwardi Endasworo menguraikan pembagian primbon menjadi 11 macam. Ke-11 ajaran tersebut adalah Pranata Mongso, Petungan, Pawukon, Pengobatan, Wirid, Haji-haji, Kidung, Ramalan, Tata cara selamatan, Lungo, dan Ngalamat atau Sasmito Gaib. Dan berikut ini adalah penjelasannya secara ringkas. Pranata Mongso merupakan cara untuk membaca alam semesta. Ajaran ini kerap dipakai oleh masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai petani maupun nelayan untuk melakukan perhitungan waktu tandur, menanam padi, atau bahkan melaut. Selanjutnya ada Pawukon yang merupakan perhitungan waktu baik maupun waktu buruk dalam perhitungan hari pasaran, bulan maupun tahun.
Paukon sebenarnya tidak berbeda dengan metode hitungan astrologi lainnya, di mana hari kelahiran seseorang dibagi berdasarkan tanggal dan tahun kelahiran. Dan di Paukon ini juga ada banyak perhitungan-perhitungan, seperti perhitungan jodoh, perhitungan membangun rumah, atau hal-hal yang lain. Selanjutnya ada pengobatan. Pengobatan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengobatan tradisional yang digunakan untuk menangani suatu penyakit tertentu. Salah satu contoh primbon pengobatan tercantum dalam primbon Mangkukrajan yang berupa mantra untuk mengobati sakit gigi. Untuk menggunakan mantra itu ditulis pada kertas, lalu kemudian dibakar dan abunya diusapkan ke gigi yang sakit. Lalu ada wirid yang biasanya berupa sastraweda, merupakan pesan-pesan, sugesti, atau larangan yang dianggap perlu untuk diikuti demi terciptanya keharmonisan antara manusia, alam semesta, dan juga Tuhan selaku Sang Pencipta. Lalu ada juga aji-ajian yang mencerminkan sisi supranatural dalam kehidupan orang Jawa. Dipercaya bahwa kekuatan supranatural yang luar biasa terkandung dalam suatu mantra apabila itu benar-benar diyakini dan ditekuni. Selanjutnya ada kidung yang merupakan syair-syair yang berisi tentang wejangan-wejangan atau sejenisnya. Lalu ada juga ramalan. Ramalan atau jangka sebenarnya tidak berbeda jauh dengan petungan. Perbedaannya adalah ramalan memiliki lingkup yang lebih luas. Ramalan tidak hanya mengurusi masalah individu seperti jodoh, namun juga tentang masyarakat, seperti halnya tentang jangka Jayabaya yang sudah kita ceritakan di Serat Kartini. Mungkin nanti kita akan menjelaskannya lebih dalam lagi. Lalu ada tata cara selamatan yang berisi tentang panduan mengenai pelaksanaan ritual orang Jawa dengan berbagai tujuan di dalamnya. Contohnya seperti pengungkapan rasa syukur dan penolakan bala. Mungkin kalau desa ada bersih desa. Lalu ada donga atau mantra yang juga sama dan mungkin serupa dengan wirid maupun aji-ajian. Namun dalam doa ini terdapat penggunaan ayat-ayat Al-Quran yang ejaannya dijawakan. Selanjutnya ada ngalamat atau sesmito gaib. Biasanya ini seperti fenomena aneh di alam semesta yang dianggap sebagai keganjilan atau keanehan. Fenomena itu kemudian diartikan sebagai pertanda atas terjadinya sesuatu. Contohnya seperti alamat lintang atau tentang jatuhnya bintang. Itu nanti kalau kita melihat jatuhnya bintang ke arah selatan, kita tahu kejadian apa yang bakal terjadi. Atau ngalamat lindu, di mana kita bisa mengetahui suatu kejadian di mana ketika gempa itu terjadi. Seperti itu untuk alamat. Nanti mungkin kalau ada waktu akan kita jelaskan juga. Dari penjelasan di atas, primbon sebenarnya tidak selamanya tentang sesuatu yang menyeramkan maupun mistis. Bahkan, primbon bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, seperti mengetahui kapan waktu untuk berpanen, untuk melaut, ataupun untuk menanam tanaman. Bahkan juga bisa juga untuk mengetahui cara untuk membuka usaha. Selain itu juga ada juga tentang masalah doa-doa. Doa apa yang bisa diamalkan sehari-hari itu juga dijelaskan dalam syarat primbon. Jadi primbon sebenarnya tidak semua hal tentang hal-hal yang mistis. Karena apa? Karena primbon sendiri itu ditulis ataupun dititeni oleh orang Jawa. Dan itu ditulis terus-menerus dan dibukukan lalu disebarkan ke anak cucu, bahkan sampai generasi sekarang. Dan semua itu sudah dilakukan oleh leluhur kita sejak zaman dahulu. Dan ilmu tersebut disebut dengan ilmu titen. Dan selalu orang Jawa selalu niteni apa yang sedang berlaku di dunia ini. Untuk apa? Untuk kita selalu eling lan waspodo. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kedepannya kita akan membahas tentang apa saja yang ada dalam primbon. Tentunya dengan penjelasan yang lebih detail. Untuk itu tetap sinau di Sinau Sastra Jawa.